Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen chapter terbaru, yakni chapter 244. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Pertarungan Tak Manusiawi di Shinjuku bagian 16. Yap, setelah kemarin Yuta memenggal Kenjaku, kini POV kembali lagi ke pertarungan di Shinjuku. Di mana di sini chapter langsung menyorot Yuji dan Higuruma yang turun untuk menghadapi Sukuna. Tapi sebelum kita lanjut ke pertarungannya, kita dibawa dulu ke flashback antar kubu penyihir yang tengah mendiskusikan strategi untuk melawan Kenjaku dan Sukuna jika semisal Gojo sudah dipastikan kalah. Pertama-tama di sini Kusakabe bilang untuk melawan Kenjaku, mereka harus memberi kesempatan pada Takaba terlebih dulu dan setelah itu baru Yuta akan berperan sebagai eksekutor. Bisa dibilang skema tersebut sudah benar-benar terjadi. Di beberapa chapter sebelumnya kita sudah menyaksikan pertarungan Takaba dan Kenjaku yang diakhiri dengan aksi tak terduga dari Yuta. Akan tetapi kita masih belum bisa memastikan kalau Yuta telah berhasil menjalankan misinya untuk membunuh Kenjaku atau belum. Soalnya pasca dipenggal, kepala Kenjaku masih bisa berbicara. Nah, yang gua takutin, si Kenjaku ini masih menyimpan sesuatu yang membuat Yuta harus bertarung lebih lama lagi di Goshoko. Sementara skema yang dirancang kubu penyihir mengharuskan Yuta untuk membunuh Kenjaku secepat mungkin. Hal itu bertujuan agar Yuta bisa join ke pertarungan melawan Sukuna. Cuman ya intinya, jika Yuta bisa kembali dengan cepat, maka misinya telah berhasil. Namun jika sebaliknya, sudah bisa dipastikan terjadi sesuatu antara Yuta dan Kenjaku. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi, jadi kita tunggu aja ke depannya bakal gimana. Sementara itu, beralih pada masalah yang paling besar yakni Sukuna. Karena sudah bisa dipastikan ini akan menjadi pertarungan habis-habisan, di sini kubu penyihir terlebih dulu menentukan siapa saja yang akan berpartisipasi. Walau yang namanya pertarungan habis-habisan semuanya harus ikut, tapi bukan berarti mereka bisa asal menempatkan orang yang tidak bisa menciptakan peluang dan rentan terbunuh di garis terdepan. Menurut Kusakabe, para penyihir kemungkinan bisa menolak asimilasi antar Tengen dan warga Jepang. Bahkan jika Sukuna dan Kenjaku selamat, lalu monster yang lahir dari asimilasi mengacaukan seluruh dunia, para penyihir masih punya peluang untuk bertahan hidup. Ya meskipun untuk beberapa waktu saja. Tapi bisa dikatakan mereka bisa bertahan hidup lebih lama jika hanya Sukuna yang selamat. Karena dengan tidak adanya Kenjaku, maka asimilasi ataupun penggabungan tidak akan terjadi. Jadi peran Yuta dalam menghabisi Kenjaku sangat amat penting di sini. Nah, di tengah diskusi tersebut, Noritoshi berdiri dan menjadi orang pertama yang mengundurkan diri. Alasan Noritoshi mundur itu dikarenakan dia ingin sebisa mungkin melindungi keluarganya. Makanya ia ingin membawa keluarganya pergi ke luar negeri untuk menghindari asimilasi. Sepertinya pasca bertarung bersama Maki, Noritoshi sudah kembali dan ngobrol bersama dengan ibunya. Di sini Kusakabe sama sekali tidak mempermasalahkannya. Kusakabe mengatakan selain dari mereka yang bisa memakai teknik pembalik, mereka yang ingin mati atau mereka yang tidak keberatan untuk mati, tidak usah repot-repot berpartisipasi dan boleh menjadi supporter saja. Setelah itu, Higuruma kemudian mengajukan dirinya untuk turun setelah Kashimo dikalahkan. Dengan tekniknya, Higuruma bisa menyita teknik kutukan Sukuna. Bahkan jika bisa mengeluarkan hukuman mati, maka dia juga bisa bertarung dengan Sukuna menggunakan pedang Algojo ataupun pedang eksekusioner. Pedang yang bisa membunuh dengan sekali tebasan. Tentunya hal tersebut akan sangat membantu, tapi menurut Kusakabe tidak ada jaminan bagi Higuruma bisa mengeluarkan penyitaan ataupun hukuman mati pada Sukuna. Meski Sukuna punya banyak riwayat kejahatan, tapi setiap dakwaan yang dijatuhkan dalam domainnya itu tergantung pada judgement. Dan dalam hal ini Higuruma tidak bisa memilih.
Yuji kemudian bertanya, dengan semua kejahatan yang telah Sukuna perbuat menggunakan tubuhnya dan juga tubuh Megumi, bisakah Sukuna dijatuhkan hukuman mati jikalau dakwaannya dipersempit? Namun Higuruma bilang jika itu sangat sulit. Higuruma kemudian menjabarkan rangkuman kejahatan yang telah Sukuna lakukan saat berada di tubuhnya Yuji dan juga Megumi. Lalu Higuruma juga bilang akan sulit untuk menyatakan Sukuna bersalah atas kejahatan yang dilakukan jari-jarinya. Karena meski itu kesalahan Sukuna, tapi Sukuna sendiri tidak terlibat dalam hal itu. Dengan alasan tersebut, agak sulit untuk menyatakan Sukuna bersalah dalam kasus ibunya Junpei. Higuruma menjelaskan bahwa rata-rata hukuman yang akan dijatuhkan pada pelaku pembunuhan satu individu itu adalah 10-15 tahun penjara. Lalu jika membunuh 2 orang akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ataupun hukuman mati. Sedangkan jika sudah lebih dari 2, maka sudah pasti pelaku akan dihukum mati. Dengan semua kejahatan dan juga kekejamannya, tentunya Sukuna tidak mungkin untuk direhabilitasi. Lalu seandainya Sukuna diadili dalam persidangan normal sesuai kriteria Nagayama, maka sudah dipastikan Sukuna akan dihukum mati. Masalahnya persidangan dalam domain Higuruma tidak seperti itu. Jika dalam persidangan normal semua dakwaan terhadap Sukuna bisa digabungkan menjadi satu, sementara dalam domain Higuruma, judgement mengadili Sukuna dengan memberikan dakwaan secara satu persatu. Memang benar riwayat kejahatan Sukuna itu numpuknya ampe segunung. Tapi karena itu juga peluang untuk menjatuhkan hukuman mati terhadapnya tidak lebih dari 30% saja. Selain itu, ada kemungkinan judgement akan meningkatkan tuduhan dalam suatu kejahatan. Jadi bisa saja pembantaian yang dilakukan Sukuna di Shibuya akan diadili dari sudut pandang kerusakan properti ataupun memasuki properti tanpa izin. Namun tak hanya itu sebenarnya. Masalah lainnya adalah kejahatan yang dilakukan Sukuna di 1000 tahun yang lalu. Di mana Higuruma sendiri tidak tahu apakah kejahatan tersebut bisa dihukum atau tidak. Cuman Higuruma mengatakan jika dirinya berpikir hal tersebut tidak mustahil, maka judgement juga seharusnya berpikir demikian. Nah, jika mempertimbangkan dakwaan judgement dan kejahatan yang Sukuna lakukan 1000 tahun yang lalu, rasa-rasanya kemungkinan untuk menjatuhi Sukuna hukuman mati sangatlah kecil. Hakari pun nyeletuk kalau bisa sampai menyita teknik Sukuna itu sudah membuatnya bersyukur. Tapi Higuruma kemudian bilang jika dirinya sendiri tidak tahu apakah penyitaan akan berlaku untuk teknik 10 bayangan dan teknik kuil secara bersamaan atau cuman salah satunya saja. Di tengah kebuntuan diskusi tersebut, tiba-tiba Yuji kepikiran sebuah cara yang bisa memastikan Sukuna untuk dijatuhi hukuman mati. Tapi sebelum kita bisa mengetahui caranya bagaimana, cerita beralih ke masa sekarang, di mana di sini Mei Mei menyerang Sukuna menggunakan Bird Strike, tetapi Sukuna bisa dengan mudah menyambar semua gagak yang menyerangnya. Mei Mei yang melihat dari kejauhan pun sepertinya bangga, karena meski serangannya bisa dilumpuhkan, tapi ia pikir serangannya cukup berbahaya, sampai-sampai Sukuna harus menghindarinya. Mei Mei pun kemudian menyerahkan bagian selanjutnya pada Higuruma. Dan Higuruma pun langsung menghantamkan palu jumbonya ke arah samping Sukuna. Sementara itu, dari arah yang berlawanan, Yuji muncul sambil meninju bebatuan yang terhempas pada Sukuna. Ketika pandangannya teralihkan, Higuruma pun langsung mengikat tangan Sukuna yang memegang Kamutoke. Dan merespon hal tersebut, Yuji langsung mendekat dan mengirim tinju pada Sukuna. Menariknya, walaupun Sukuna menahannya, tapi tinju Yuji ini membuat tubuh Sukuna bergetar. Sepertinya ini kekuatan dari tangan barunya Yuji. Memanfaatkan momentum tersebut, tak banyak basa-basi, Higuruma langsung mengaktifkan domain expansionnya. Dan yang menjadi target dari domain Higuruma adalah Yuji. Jadi cara yang terpikirkan oleh Yuji adalah mengadakan pengadilan tingkat ketiga terhadapnya. Seperti yang kita tahu, Yuji sendiri sudah menjalani pengadilan sebanyak 2 kali dalam domain Higuruma. Dan meski sebenarnya pengadilan tingkat ketiga adalah hal yang mustahil karena akan berujung pada dakwaan secara acak,
Tapi berkat itu juga Higuruma jadi mendapat sebuah pencerahan kalau mereka bisa mengulang kembali pengadilan atas kejahatan yang sudah dijatuhkan pada Yuji. Tentunya dengan menambahkan Sukuna sebagai turut tergugat. Seandainya cara ini gagal, dakwaan masih bisa dipersempit ke masa ketika Sukuna masih ada di tubuhnya Yuji. Dan tentu saja, di sini kasus yang diangkat kembali adalah sidang kedua, di mana Yuji telah dicurigai melakukan pembantaian di Shibuya pada tanggal 31 Oktober 2018. Sambil memegang barang bukti, Higuruma pun mengatakan jika Yuji tidaklah bersalah. Di sidang tingkat kedua, Yuji membuat sebuah pengakuan palsu atas dasar tanggung jawab yang besar. Saat Higuruma hendak mengatakan pelaku yang sebenarnya, Sukuna malah tersenyum mencurigakan. Dan ya, chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Oke, jadi itu dia Jujutsu Kaisen chapter 244. Gimana pendapat kalian mengenai chapter kali ini? Kalau bagi gua pribadi, tentunya gua sangat excited ya. Karena akhirnya pertarungan balik lagi ke Shinjuku. Gua sangat penasaran gitu, melihat bagaimana GG akan mengakhiri pertarungan gila ini. Soalnya kan sudah dikonfirmasi juga kalau arc kali ini akan menjadi penutup untuk cerita Jujutsu Kaisen. Semisal GG Akutami enggak berubah pikiran untuk memperpanjang ceritanya. Nah, mungkin di sini gua enggak akan membahas chapter kali ini terlalu panjang, dikarenakan gua telatnya kebangetan. Sorry banget ya. Cuman ya dari chapter kali ini kita tahu kalau peran Yuta dan Takaba itu sangat krusial banget. Seberapa cepat Yuta bisa menghabisi Kenjaku itu akan sangat mempengaruhi alur pertarungan di Shinjuku. Selain itu, tadi juga ada diskusi panjang antar kubu penyihir untuk mengeksekusi Sukuna dalam domain Higuruma. Meskipun Yuji bisa menemukan titik terang yang membuat Sukuna akan dihukum mati, tapi apakah hukuman mati Higuruma akan sangat berimpact terhadap Sukuna? Well, dari senyuman Sukuna dan chapter yang sudah keluar, kalian juga sudah tahu jawabannya. Yaudah gitu aja ya pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.